Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, kali ini saya akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 bab yang ke-6 dengan judul Menggapai Kebahagiaan dengan Sabar dan Syukur. Baik, sebelum kita lanjut pada pembahasan mata pelajarannya, sebaiknya jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru pada channel ini. Tayyib, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja pada pembelajarannya. Kita lewati. Di sini ada kompetensi inti, silakan kalian menghentikan video ini. Setelah itu kalian baca terlebih dahulu kompetensi intinya. Berikutnya ada kompetensi dasar. Kalian boleh skip, langsung saja lewati. Ada peta konsep, peta kompetensi. Di sini ada materi. Kalian harus membaca, menghafal, berdiskusi, tanya jawab, analisis, dan membuat tugas serta mempresentasi apa yang kalian sudah buat. Keterampilannya yaitu sabar, pandai berterima kasih, berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Materinya yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Di sini ada prawacana. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada semua manusia akan kehidupan yang bahagia. Pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kesusahan, kekhawatiran, ketakutan, kekurangan makanan, dan lain-lain untuk menguji manusia. Siapakah di antara mereka yang paling baik? Manusia yang beruntung adalah mereka yang mampu menjalani ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah yang memiliki iman yang kokoh dan kesabaran serta memiliki rasa syukur atas semua yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Apakah sabar itu? Apakah syukur itu? Bagaimana kedua hal tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diperoleh dalam proses pembahasan materi berikut. Jadi jangan di skip video ini, disimak terlebih dahulu. Di sini ada isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, yaitu indahnya sabar dan syukur. An Ibni Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amruhu kulluhu khairu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairul lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman
karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang dan bersabar di saat susah. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurnaan keimanan seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Quran Surat Luqman ayat 31. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi yang membuatnya senang ataupun susah. Seseorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika senang dan bersabar ketika susah, maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Dosa di dunia karena ketidaksabaran dan ketidakridhaannya terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta di akhirat mendapatkan siksa neraka. Di sini ada wawasan lainnya, yaitu syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar syakara, yang artinya berterima kasih. Bentuk masdar dari kalimat ini adalah syukur, syukran, yang artinya rasa terima kasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untunglah menyatakan perasaan lega, senang, dan sebagainya. Syukur itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Syukur dengan hati adalah mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain darinya. Yang kedua, syukur dengan lisan adalah dengan mengucapkan alhamdulillah dan memujinya. Yang ketiga, syukur dengan jasmani adalah dengan tindak atau dengan tidak mempergunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan, tetapi untuk ketaatan kepadanya, termasuk juga mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan dunia untuk menambah ketaatan kepadanya, bukan untuk kebatilan. Jadi wawasan ini ada pada ensiklopedia Islam. Taib. Uraian tentang sabar sebagian telah dibahas pada bab sebelumnya, sedangkan syukur merupakan bagian dari akhlak mulia yang muncul karena adanya rasa kecintaan dan keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi nikmat. Seseorang yang diberikan nikmat olehnya, walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan di hatinya. Orang yang mendapat
mendapatkan penghasilan yang sedikit dan pas-pasan, tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan di hatinya. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keikhlasan. Barang siapa yang menyadari adanya nikmat dan mengetahui sang pemberi nikmat, lalu mengakui kenikmatan tersebut dan tunduk serta cinta kepadanya, kemudian mempergunakan kenikmatan tersebut dalam hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang dianggap bersyukur. Berikutnya, isi kandungan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kesabaran, kesulitan dan kesusahan. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra, rawahu Tirmizi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Berikutnya sini ada aktivitas individu, kita lewati. Silakan kalian membacanya. Berikutnya yaitu dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa jalan keluar atau solusi dari permasalahan itu bersama kesulitan. Makanya apabila seseorang ingin mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan yang menderanya, maka ia harus mau menghadapi kesulitan yang ia hadapi. Di akhir hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Insyirah ayat 5, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5. Berikutnya isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, yaitu mengharap pahala dari setiap musibah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabi wala hammi wala khuzni wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya, rawahul Bukhari. Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan, sesuatu yang menyesakkan hati, hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha. Tidaklah seorang muslim mendapatkan gangguan seperti suatu penyakit atau selainnya,
melainkan dengan sebab itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, seperti pohon yang menggugurkan dedaunan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan dengan seluruh anggota tubuh. Terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah dilakukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin." Dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 30. Berikutnya kita masuk pada rangkuman dari materi yang saya sudah bacakan tersebut. 1. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa tingkatan-tingkatan iman seluruhnya berkisar antara sabar dan syukur. Yang kedua, kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi yang terlihat membuatnya senang ataupun susah. Yang ketiga, seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah dalam segala ketentuan takdir, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Yang keempat, orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Dosa di dunia karena ketidaksabaran dan ketidakikhlasannya terhadap ketentuan takdir Allah, sehingga mendapatkan kesengsaraan. Jadi itulah rangkuman dari materi ini. Jangan lupa dicatat materi pembelajarannya, dipahami dan diamalkan. Sampai di sini dulu materi kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Apabila ada kata-kata yang keliru atau dalam pengucapan ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab. Allah yang Maha mengetahui. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru pada channel ini. Semoga sukses dalam pembelajarannya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.